tentang wasilin, kita diletakkan di mana? Fana kah? Kamil kah? Bakok kah? Motivasi saya, jikalau masih ada di fana, lekas sampai ke kamil. Jikalau masih di kamil, lekas sampaikan ke bakok. Inilah makom jam'i, makom wis sampean iki berhenti. Cara bis itu tujuannya dari Mojokerto Jember misalnya ya, sudah sampai di terminal Jember, pun tengok-tengok santai-santai supir sambil ngitung nih wau lho Pak. Sing payu Pak, tiketnya wau lho Pak. Alhamdulillah kena digawe nyaur utang. Lah ngoten nggih. Lho macam-macam ngeten niki. Itu laksana seperti itu. Jenengan kalau sudah di makom jam'i sudah di situ tergantung jenengan mau turun lagi atau gimana. Terserah. Andai kata turun, iku aslinya gak turun. Jenengan turunnya kemana? Mukasyafah silakan, muhadharah silakan. Tapi aslinya musyahadah itu di tengah-tengah, mukasyafah juga di tengah-tengah, muhadharah bagi jenengan yang di situ. Muhadharah niki nggih alam kasunyatan ini Pak, ya. Alam dohir niki. Mukasyafah niku alam ghaibi makhluk. Lah niki. Anda ada di mana? Terserah. Pingin turun di kasyaf, monggo. Atau di muhadharah tok, monggo. Tapi itu bukan muhadharah bagi Anda. Indah yang Rasulullah sampaikan dikinayakan dalam satu hadis, al-dunya mazra'atul akhirah. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Kala musannifu rahimahullah. Qata'a medhot mutus sapa Allahu Gusti Allah. Mutus nang sapa asairina ing atine wong sing gelem ngambah dalan nuju ketemu Allah. Oleh putus lahu krana Allah. Ini masih ada dua Pak ya. Ada dua. Makanya pakai lahu. Aku sholat karena Allah. Artinya aku iso gerak sebab digerak nih Gusti Allah. Enggak apa-apa niki proses memangnya. Lah, untuk bisa sampai bertemu Allah harus membawa wasilah. Harus membawa tali langsung yang berhubungan pada Allah bukan terhadap selain Allah. Baru sairin niki bisa ketemu Allah. Lah, tali khusus datang Allah niki wabtahu ilaihil wasilah itu adalah dzikir sirul asror. Mohon maaf jikalau masih belum sefaham dengan dzikir tersebut. Saya sekali lagi mohon maaf. Karena hujai dzikir iki terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 41 disebut dzikron katsiron. Sejatine dzikir niki. Sebelum kalimat niki kan ada fi'il amar. Udzkurullaha dzikron katsiron. Ditaukiti maf'ul mutlaq dengan sebenar-benarnya dzikir. Maksudnya niki dzikron niki ai wa huwa adzikru bisiril asrar. Tolong dibuka Al-Qur'anul Qadim yang ketemu niki. Diputus sangka apa min ru'yati a'malihim. Saking ati nyawang sangka dene pira-pira lakune. Sairin niki belajar untuk ngilangi ngaku.
Niki sairin. Dalam proses tahali, proses menghilangkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan ini itu. Ini proses. Ibarat Pak Dokter, Pak, operasi tapi belum selesai, belum sembuh. Cuman proses pengangkatan penyakit dalam tubuh seseorang. Laksana dokter dohir. Kita teringgap penyakit kanker. Lah, proses penyembuhan itu macam-macam. Ada yang dimimii jamu, gitu. Ada yang dibawa ke tabib. Napa jenenge ngoten niku? Alternatif banget. Alternatif niki bentuk mawon. Ada yang ke dokter. Yang dokter itu dia punya ilmu. Dia juga mendiagnosa. Dia punya hitung-hitungan. Kapan saat diperbolehkan untuk dioperasi, dokter punya ilmunya. Konten. Kados kemarin niku. Kula niki mlebu nang dokter, Pak. Tapi gak miturut ilmune dokter. Kula disalahke. Terkait apa? Tanggal 1 Rajab atau 1 Januari. Saya diperintahkan untuk melepas gigi. Jumlahnya 8 langsung. Waduh. Iki aslinya gigi pasangan. Makanya kula niki siji sing gak wanita edo, tetel. Coplok Pak niki untuk kula katut. Niku sing mboten wani. Tetel jenang wis prai kula. Ya. Ngeten mawon ya jenenge coplok ngeten get-get. Lah. Miturut Pak Dokter tidak boleh langsung 8 dilepas. Sedangkan permohonan saya, Dok tolong 5-3. Tolong satu tempat ini. Mboten purun, Pak. Karena ilmunya dokter nggak boleh. Alasannya ada kaitannya dengan saraf, resiko tinggi. Ya Allah, Pak. Kalau sampai berbesmili, aku nganut perintah, opo aku nganut sistemnya Pak Dokter. Kalau wanek no Pak. Pak Dokter, ono opo resiko kulo. Akhirnya Pak disawuntiki. Bah rasanya nyuntike mboten pisan pindho 8 suntikan. Setiap gigi anune disuntik satu. Langsung sak nalika niku seperti sapi ompong. Yuga kula sing alit iku mboten nyeluk kula abi, nyeluk nenek hoho. Kula ideki, kula jak turun, mboten purun. Wah iki ya apa iki? Akhirnya kula bangsul malih Pak Dokter. Dok, pun dibuak gigine. Dereng. Tolong Dok, sampean mal Dok. Sampean bangsulake melih, ya apa carane saged nyantol. Diatur-atur saged Pak ternyata Pak. Tapi ya iku nek gerak rada kasar titik kudu coplok. Pun telas. Sing inggil niki, sing inggil. Nek sing bawah mboten, sing inggil tok. Pun. Lah. Tinggal pertanyaannya tadi, berat Pak Dokter melakukan itu. Berat. Sekarang antara hukum dohir dengan hukum batin piye kita? Kalau bisa kan selaras lah, ngerti ya? Karena saya keadaan urgen Pak, urgen harus saya lakukan. Urgen loh, bukan berarti saya menolak ilmu dokter, mboten oke? Mbut salah paham. Karena urgen. Rambut ki kula gunduli sedaya, gundul, ya ampun. Wis napa mawon kula taruhno. Dalam rangka nggih nanti akan terciptanya pedoman yang disebut kitabul awal dan kitabul akhir. Niki. Mboten masalah. Bagi saya ning donya bar ngono ya bongko. Apane sing
dinggul-nggul lah mboten enten to? Nggih, mboten enten. Lah, berhubung penyakit ini yang dimaksud adalah penyakit hati, Pak. Berarti dokter Allah. Kita harus cari Allah. Lah, golongan sairin iki, Pak. Nggih golongan wong-wong, golongan orang-orang yang hatinya sudah sadar tentang tauhid la ilaha illa anta. Tentang kehidupan di dunia ini kita itu dibikin terasa indah oleh nafsu sehingga kita bagaimana kita tidak tinggalkan kehidupan dunia. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Ini nafsu membikin kita kehidupan dunia terasa indah dan kekal. Surat Ibrahim ayat 3. Seperti itu. Sadar kita sudah. Inilah Pak yang kula maksud. Oh, ati iku golongan wa minhum man hadallah. Sebagian ada orang yang siap menerima hidayah Allah, dinu tauhid niki. Tapi sairin niki proses perjalanan, Pak. Belum selesai kita. Lah, berbicara tentang sairin, orang yang hatinya ngambah terhadap Allah, menuju Allah. Ini ada kalanya kebegal. Tahu kebegal nggih? Kecegat wa yasudduna an sabilillah. Ada yang tercegat, terhalang, akhirnya dia lambat. Olehnya sampai pada tujuan. Tujuannya adalah ilaihi. Niku surat Maidah ayat 35. Ilaihi wabtahu ilaihi. Makanya nanti kita itu melihat aja kita masih ada di mana. Hati lupa bukan jasmani. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Gusti Allah akan mutus mirru'yati a'malihim dari pengaruh-pengaruh yang bersifatkan duniawiyah. Lah, sisa irin sampean pun kaget. Kadang kita jatuh, nggih? Kadang kita bangun. Kadang di dalam hati masih ada muncul aku makhluk. Kadang aku Allah. Istilah bahasa voltase belum stabil. Kadang-kadang gak belas. Akunya Allah gak belas. Cuman masuk di dalam ihsan tahapan sing nomor kali kok. Fa ilam takun taro. Apabila kau tidak bisa melihat Allah, kau merasa seakan-akan selalu dilihat oleh masih ada di sini. Mboten antak budallah ka'annaka taro. Belum dikatakan wusul atau belum dikatakan melihat Allah, belum. Bapak Ibu, kuncinya di sini adalah terus menerus. Jenengan olehnya berzikir niku wajib terus menerus. Niki sampun kula terangno dalam kitab awal. Lah, maksudnya terus menerus istiqomah itu sesuai dengan keadaan yang ada pada diri panjenengan masing-masing. Si A nggih tidak bisa disamakan dengan si B tentang terus menerusnya. Sampak-sampak kapan nih Pak? Saya pernah bilang gini. Tak jamin. Nek kuwi siang maupun malam atimu gak putus dzikir itu. Tak jamin lepas dari 40 hari gak iso leren. Atimu iling nang Allah itu gak bisa berhenti. Sama pernah saya bilang seperti itu. Terserah kau tinggalkan secara dohir di kamar anak istri kerjaan terserah. Pokoknya jangan pernah napas itu dipergunakan yang lain kecuali hanya berzikir. Wis 40 hari 40 malam tak jamin hatimu gak bisa lali.
Pernah saya bilang seperti itu. Ya perlu dibuktikan Pak. Nek gak, kalau ndak, namo Jokoto tapu ono sandal cocotku loh. Ngoten, sampai kalau bilang seperti itu. Wal wasilina, dan juga Allah memutuskan perkara selain Allah disebut makhluk dari hati orang-orang yang hatinya sudah sampai pada Allah. Nek jenengan kali kulo sairin wau, semakin mendekat di kiri semakin terus berjalan menuju pada Allah, maka semakin jauh selain Allah kita tinggalkan. Itu sebetulnya Allah koto'a, Allah mutus hubungan hati terhadap selain Allah. Itu kalau tidak berhenti, gak kebegal. Kalau kebegal, sakit-sakit melorot. Tahu melorot ya? Kemunduran. Nyun sewu. Berbagai unsur faktor kemunduran kita sebagai sairin untuk bertemu Allah. Banyak faktor. Sebab nyun sewu, selama hati jenengan belum sampai di makom musyahadah atau makom wasilin, iksan, betul-betul iksan, nafsu itu belum aman. Wama ubari'u nafsi, aku gak pernah ngomong nafsu iku wis aman teko awakku. Gak aman. Artinya selama hati belum di makom wasilin atau makom musyahadah, selama itu nafsu belum aman. Makanya jangan heran kadang kita klik, kadang boten klik. Kadang sik ngaku kita, kadang nyuwun sewu sedaya karena Allah. Lah, pun biasa. Dan itu proses memangnya. Itu proses kita untuk yang ada di dalam makom tahalli. Ini nomor 2. Bon. Fali annahu mongko koto'a mutus sapa Allah as-sairin. Oh, mencolot Pak, mencolot, ngapunten. Mutus miru'yati a'malihim, saking penyawangane piro-piro a'maliyae wong loro wau, tiang golongan yaitu sairin dengan wasilin. Wasuhudi ahwalihim, lan mutus nyawang nyekseni ahwalihim, keadaan yang ada pada sairin dan wasilin. Tadi adalah pertama bukan keadaan tapi akmal, perilaku. 2 golongan ini tidak mudah ngakoni iku amalku, itu keadaanku, enggak. Nah, perbedaan di antara 2 ini Pak, yang sairin itu adalah memakai lahu. Artinya keadaan ini karena Allah. Aku dikeadaankan Allah seperti ini. Niki lak pun mboten ngaku toh. Tapi isih ana slilite. Tahu slilit nggih? Tasik melihat kita dalam hal kewujudan kita. Nek akmal sudah tidak. Sehingga kewujudan kita berakmal karena sebab diakmalkan oleh Allah. Jadi kita makhluk itu masih ada. Niki sairin. Kalau wasilin pun buatan. Napa wasilin? Wasilin niku ilahi. Ilahi ku piye? Netepno akunya Allah. Wis kewujudan dirinya makhluk mboten enten pun. Apalagi akmal ataupun ahwal. Mboten. Amma sairuna anapun utawi wong sing ngambah dalan nuju nang Allah,
Adapun orang-orang yang hatinya berjalan menuju untuk bertemu Allah iku fali annahum mongko sak temene mongko iku sak temene mereka iku lam yatahaqqaqu durung nyatakake durung nyatakake menyang apa as-sidqa ing satu kebenaran ma'allahi sertane Allah fiha ing dalam ahwal atau amal. Artinya apa? Syair ini belum ketemu wujudnya Allah. Tapi sudah meyakini semua karena Allah. Pun bagus, nggih. Daripada yang takholi tadi. Lumayan. Lah, dan ini proses kita, Pak. Proses kita memang seperti itu. Tapi lantas masa sih proses kita syairin cukup di sini? Jangan. Itu jangan. Makanya saya dulu pernah ngomong. Jenengan belajar ilmu tauhid ini secara fisik di Jaya Baru. Jangan cari referensi guru-guru akhirat yang lain. Ulama-ulama kiai tasawuf yang lain. Untuk sebagai mukobalah perbandingan. Saya suruh malah. Jangan hanya terpaut satu titik. Matahari satu itu mohon maaf. Boleh. Tapi menurut saya bila mana 5 lebih baik. Manakala matahari yang satu itu gak bersinar, yang 4 masih bersinar. Saya bukan berarti menyalahkan yang memakai sistem matahari gak ada 2. Matahari cuma 1. Artinya kalau kamu berguru nang aku, yo aku tok, jangan yang lah. Nggih, mohon maaf dulur. Bukan berarti saya menyalahkan prinsip itu ndak. Cuman saya izinkanlah saya akan memakai prinsip lain yang prinsip lain itu tidak sama. Apa? Matahari saya lebih baik 5 daripada 1. Iku bahasa guru lebih baik banyak. Karena apa? Untuk kita jadikan referensi, perbandingan dan atau jadikan mukobalah. Nambahi pengetahuan. Sebab si A mungkin bahasanya ngeten Jawa, si B Madura, si C Bugis, ya enggak apa-apa. Silakan. Mboten napa-napa. Lah, semuanya itu muaranya adalah li tauhidillah, mengesahkan Allah. Dan tidak ada tendensi yang lain. Enggak ada tendensi yang lain. Si kalau maksud tendensi itu apa toh, Pak? Urusan dunia. Paham ya? Urusan dunia. Wes, iki samping nosik. Nek kita bahas tauhid, sik bahas masalah mitung-mitung urusan dunia, ngapunten Kang kathah. Estu. Kula mboten nate diulang ngoten. Mboten nate. Harus risalah kemurnian dinut tauhid para rasul yang tidak pernah berubah. Ini yang harus kudapatkan. Mungkin bisa dibuka dalam surat Al-Furqan. Risalah tersebut yang disampaikan Kanjeng Nabi bagaimana? Cuman 1. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Ayat berikutnya, aku iki enggak duweni keinginan opo-opo terhadap dirimu kecuali piye carane kau itu lekas usul datang Gurkui. Ini Rasulullah. Risalah ini ada yang mempelontir-pelontir. Dijadikan sebagai kesempatan untuk tujuan yang jenengan tidak tahu. Apa? Duniawi. Materi atau non materi. Materi apa? Ya hubungannya ambek masalah dunia materi. Sing non materi penghambaan. Akhirnya sampai diperbudak. Nggih mohon maaf. Sampai dikongkon nyun sewu rohaniah lho maksud kula nggih, bukan jasmania. Sampai disuruh jadi budaknya. Dikongkon memuji rohaniah jenengan. Wah, mohon maaf. Ini di dalam Al-Qur'an enggak ada. Bahkan yang diteladankan Rasulullah, aku iki hanya
membawa kabar yang baik bagi yang beriman, yang mau silakan. Wa nadhiron, peringatan sebagai yang tidak percaya. Cuman itu tugasnya Rasulullah menyampaikan, nggak ada yang lain. Urusan nggawe Walkman, nek ngontrol ning YouTube iku suarane nggawe Walkman. Petugas iki lho. Nek gak duwe dhuwit gawe tuku Walkman, ngomong ngoten to. Gampang. Lah, Bapak Ibu, kemurnian risalah Rasulullah, para utusan Allah di jalur dinul haq itu nggak ada perubahan. Murni nggak ada perubahan. Mulai zaman beliau Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad murni. Yang berubah itu risalah syariah. Syariate beda Pak. Syariate Nabi Isa kali Nabi Muhammad beda. Beda. Kulitnya beda. Cuma nek isine sami. Jenengan iki. Ono lanang, ono wedok. Ada laki, ada perempuan. Syariate beda. Sing laki ya beda kok. Ada yang beroval, ada yang bunder, macam-macam. Tapi kalau satu ruh sama. Niki mereka yang sudah sampai pada kewusulan. Jadi golongan sairin ini belum diletakkan Allah di maqam musyahadah. Masih dalam perjalanan. Lah, namanya perjalanan Pak, kadang-kadang nggih misuh tengah dalan. Ada seorang nyebrang gak tondo-tondo langsung jenengan ngerem set misuh. Kadang-kadang tidak tahu ada jeglongan makdep. Gitu ya. Wis macam-macam. Ngunu ya ngunu Pak, tapi ojo mandek. Artinya napa? Apapun keadaan jenengan kali kula, susah maupun senang, itu yang sebagai hukum sunatullah, ketetapan Allah akan terjadi pada seluruh umat manusia, apapun. Satu rahasiane, dzikir kuwi jangan pernah sembrono. Jangan mudah kau tinggalkan. Saya tanya di dunia thariqah, mengapa kok sampai diwajibno dzikir sir ini berapa ratus ribu, berapa ribu? Itu sebetulnya untuk melatih. Untuk melatih. Tapi biar gak berhenti di situ, gak hanya latihan terus itu, ya harus diteruskan dalam tahapan dzikir berikutnya. Biar betul-betul masuk di golongan wasilin, golongan yang sudah sampai wusul datang Gusti Allah. Sedangkan amal wasiluna anapun utawi wong sing wis atine makrifat pada Allah. Imane yang sudah ihsan lah niki. Iku fali annahum mongko krana sak temene mereka. Iku ghaibahum nutupi sapa Allahum ing mereka nutupi bisuhudihi kelawan wujude Allah anha saking akhwal ambek akmal. Jadi akmal makhluk wau ketutupan ambek wujude Allah. Sehingga bagi wasilin yang nyata dan tampak itu bukan akhwal keadaan kita, bukan akmal kita, tapi adalah wujud Allah. Yo aku Allah. Berarti ini sudah makrifat. Kalau sudah makrifat, ada di mana jenengan makrifati? Sebab dalam makrifat niki ada dua makom. Makom mahfud kali makom maksum. Kalih maksum. Ini ada dua makom ini. Ini ada satu.
Fana, Kamil, Bako. Tengeri tandanya bagaimana? Alamatnya. Kalau makfud, itu kita masih ada pleseti. Tapi gak salah Pak. Betul salah. Wala bagin wala adin inallah ghafurur rahim. Asli nih di dalam makom mahfud itu secara hati yang paling dalam. Gak ingin jatuh. Tapi Allah jatuhkan. Yang alasannya karena besarnya pengaruh. Lah ngoten tadi iki. Cobalah. Nek tondo-tondo wonten mahfud iku ngeten sampeanku. Ketika sebelum atau sedang terjadi dalam satu thariqah, satu penghambaan, jenengan lalai. Kalau semua itu Allah. Akhwalnya Allah. Amalnya Allah. Terus sampai nanti suatu saat entah jeda berapa menit, berapa jam, bahkan ada ya berhari-hari. Iya. Ati sampai ngomong, sedaya iku Loh, balik toh. Idza asabatu musibah qalu innalillahi najiun. Loh, niki Pak, kalau tidak golongan mahfud, gak mungkin ditarik Allah ke situ lagi. Jatuh sampeyan yo karena Allah, gitu? Bahasa sairin. Kewusulan sampean balik ketemu Allah, yo karena Allah. Bahasa sairin. Seperti itu. Pak, dulu mboten ngeten Pak cara nerangno Pak. Sehingga menjadikan jenengan kali-kali kebingungan. Karepe mbaya iki piye? Sekarang zamannya syariat beda pun. Dulu syariatnya ditutup-tutupi, ya, aslinya ditutup-tutupi. Sekarang syariatnya beda. Nek tak terang niki gak syariat, gitu. Beda pun. Bloko suto atau terangan. Yo, walaupun datangnya zaman sekarang terang-terangan, lantas jangan salahkan mas saya dulu, karena zamannya syariatnya gak podo. Dulu syariatnya ketika menyampaikan dinu tauhid dengan bahasa isyarah, sekarang dengan bahasa soreh. Terang-terangan. Karena zaman Pak, gak sama. Nyun sewu. Dulu kita menangi Pak, zaman belum ada mobil. Nggih. Adanya sepeda uklik. Nggih. Syariatnya masa karena masa. Berhubung ilmu pengetahuan Allah yang diletakkan dalam diri manusia berkembang, maka menciptakanlah sepeda udut, sepeda motor tanpa soro-soro mancal, digas tok di sini, jalannya nggih cepat. Lah ngoten nggih. Udah terus Pak. Akhirnya sekarang pada masa zaman kita mobil. Udah. Nanti pasti ada mobil terbang. Ya toh? Sekarang kan mobil hanya lewat darat, lah ngoten nggih. Mungkin ada mobil lewat laut nanti, ada mobil lewat udara. Nah sekarang pesawat itu ya kan termasuk mobil, transportasi. Mungkin mobil, ada sepeda motor mungkin nanti ya ada ya. Ya zaman nanti anak cucu kita, syariatnya wis beda. Cuman tauhidnya risalah tentang dinul haq mulai zaman Yamon sampai Yamin. Panggah tetep ani butullaha wastani butauhud. Sitok gendil-gendil pun iki gak pernah berubah. Bapak Ibu, sekarang digerabak terhadap hati kita masing-masing. Kita di posisi mana? Di posisi sairin ataukah di posisi wasilin? Kalau wasilin sudah wusul menjadi kekasih Allah, di posisi mana kita? Mahfudkah, maksumkah? Kalau maksum sudah tidak dikatakan lalai. Enggak. Bahasa syariat kan ada makalah mengatakan hanya Rasulullah. Lah ngoten nggih?
Oke. Ya memang harus dimaklumi. Bukan perkaranya kita menyamakan derajatnya dengan Rasul. Mboten Pak nggih? Mboten. Ini pandangan hakikat mayyasha. Siapapun yang Allah kehendaki bisa. Bisa. Tidak hanya menghendaki kemaksuman terhadap Ibnu Abdillah beliau, hanya enggak, siapapun. Cuman harus kita tahu sistem, syarat-syaratnya apa. Ayyakuna yang menjadikan bisa seperti ini bagaimana? Itu siapa yang mau tenggelam di situ? Saya yakin kok Allah akan berkehendak terhadap hambanya siapapun yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, apa kuncinya? Hanya satu, dzikir lagi, dzikir lagi. Nek tadi kita ada di sailin untuk bisa wasilun atau sailin, ya jenengan gak berhenti olehnya dzikir sirul asror. Gak berhenti. Kalau sudah wasilin, ya gak berhenti sampai dzikir la ilaha illa ana. Tadi dikatakan dalam makalah ini fali annahum ghaibahum bisyuhudihi anha. Dalam golongan wong sing atine wis makrifat Allah. Wujude Allah malah nutupi wujud sakliyane Allah. Beda dengan golongan takhol ini ki. Wujud selain Allah nutupi kewujudane Allah. Tapi jangan diartikan Gusti Allah itu bisa ditutupi menyang perkara liya. Jangan. Coba dilihat dalam pasal ayat 14 pasal 14. Kaifa yutasawwaru? Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu sementara yang menggerakkan, yang nandangi sesuatu itu cuman Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu sementara Allah itu di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di dalam, di luar sesuatu. Berhubung kita takholi, maka sesuatu itu malah nutupi wujudnya Gusti Allah. Kan sudah didhawuhke Allah di dalam satu ayat, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful. Allah iku iso melihat kamu he golongan takholi, tapi kamu gak iso melihat Allah. Karena sesuatunya itu masih ada. Lah, mengapa sampai kali kula kok ya diwajibno terus menerus berzikir? Karena zikir itulah yang menghanguskan sesuatu itu. Karena zikir itulah prosesnya ilmu itu. Sebab mengapa Allah itu menghapuskan sesuatu? Karena zikir sampai kali kula niki bahasa ilmu loh ya, bahasa ilmu. Karena zikir itulah yang menyebabkan datangnya nur ma'rifat. Karena zikir itulah yang menyebabkan sesuatu itu akan hilang. Tapi tak tarik kesimpulan, bukan karena zikir sampean iku, bukan. Langsung dijelebno pisan ngoten lho nggih. Dijelebno pisan, cuman ya prosesnya ngoten, Pak. Nek langsung kula jelebno diprotes mungkin. Lah nek kabeh Gusti Allah. Kabeh Gusti Allah. Bojoku sing tak keloni lah Gusti Allah lah. Aku berarti ngeloni Gusti. Allah ya Karim. Pun. Kesimpulannya Pak, kesimpulan. Sairin itu masih perjalanan. Tapi dalannya pun bener. Ini sudah saya bahas di dalam bab kitab awal niki, bab masalah jalan khusus untuk menuju dan bertemu Allah. Artinya jalan yang tidak begitu banyak rintangan. Bahasa thariqah khusus. Wasilah khusus. Bisa diterima monggo, orang nggih monggo. Sak kersa. Hujaya Quran dan lain sebagainya. Sudah saya terangkan di situ. Lah, sairin niki menurut saya
sairin. Boleh lewat jalan, lewat manapun silakan. Sing penting, sairin ini harus memegang wasilah khusus. Tali. Hubungan antara ruh dengan Allah. Apa? Rasa. Niki wau. Iksan. Imanul haq. Munculnya dari la ilaha illa anta. Berarti itulah dzikir sirul asrar. Siapapun panjenengan kalau memegang ini lewat jalan manapun, maka ini ki sairin yang dijamin akan bisa wa ilaihi, ketemu Allah. Sing penting terus menerus. Sampai dalam pasal lain beliau Ibnu Athaillah dawuh la tatruk adzikra li adami hudurika ma Allahi taala. Jangan pernah dzikir ini kau lepas. Walaupun keadaan dzikirmu belum bisa hudur datang Allah. Dzikir ini jangan kau lupakan. Walaupun dzikirmu itu belum bisa menghantarkan kau menuju kewusulan pada Allah. Karena ketika jenengan dzikir ini tidak kau lepas alias terus diasah. Disitulah Pak. Nanti sesuai dengan surah Al-Ankabut ayat 5 Allah berjanji. Pada waktu yang sudah Allah tentukan. Namanya liqa. Ketemu itu pasti akan terjadi. Al-Ankabut ayat 5. Ini Allah yang berjanji. Bon. 1. Nomor 2. Tentang wasilin. Kita diletakkan di mana? Fana kah? Kamil kah? Bakok kah? Motivasi saya. Jikalau masih ada di fana, lekas sampai ke kamil. Jikalau masih di kamil, lekas sampaikan ke bakok. Inilah makom jam'i. Makom wis sampean iki berhenti. Cara bis itu tujuannya dari Mojokerto Jember misalnya ya. Sudah sampai di terminal Jember. Pun tengok-tengok santai-santai supir sambil ngitung. Ngitung niku lho Pak. Sing payu Pak. Tikete wae lho Pak. Alhamdulillah. Kena digawe nyaur utang. Lah ngoten nggih. Lho macam-macam ngeten iki. Itu laksana seperti itu. Jenengan kalau sudah di makom jam'i sudah di situ tergantung jenengan mau turun lagi atau gimana, terserah. Andai kata turun, iku aslinya gak turun. Jenengan turunnya kemana? Mukasyafah silakan, muhadharah silakan. Tapi aslinya musyahadah itu di tengah-tengah, mukasyafah juga di tengah-tengah, muhadharah bagi jenengan yang di situ. Muhadharah niki nggih alam kasunyatan ini Pak, ya. Alam dohir niki. Mukasyafah niku alam ghaibi makhluk. Lah niki. Anda ada di mana? Terserah. Pingin turun di kasyaf, monggo. Atau di muhadharah tok, monggo. Tapi itu bukan muhadharah bagi Anda. Indah yang Rasulullah sampaikan dikinayakan dalam suatu hadis al-dunya mazra'atul akhirah. Wes. Ya iki Pak, dunya sing wis dadi akhirat. Pun. Kata Rasul, liman kana yarju liqa rabbi. Liqa Allah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21. Inilah teladani Kanjeng Nabi yang harus kita lakukan. Yang disebut uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Kuwi nek kepingin mlebu nang alam akhirat ning donya iki, kuwi atimu kamu harus ada keinginan untuk bertemu Allah dulu. Berarti jadilah sairin. Lah sairin sebelum berangkat sudah dimodali dinu tauhid. Lho ngoten lho Pak. Bahasa laku sudah dimodali dzikir sirul asrar. Baru Pak, mboten kebegal niku mengke. Kalau tidak dimodali kebegal wis ta. Hanyut sampean contohe wis kathah. Kula enggak bicara orang lain, bicara saya sendiri ajalah. Nggih. Namanya karomah, namanya mukasyafah. Ketemu ini, ketemu itu, bayuh. Ya Allah ya Karim. Kebegal udah. Jangan kau menjadi korban
lain setelah diriku. Makanya saya berkata, bab masalah marifat sampai datang Allah, jangan pernah hanya kemauan sama dengan saya, harus di atasnya. Gitu loh maksud saya. Aku enggak ridho nek sampean iku cuman podo. Sampean harus di atas. Ya. Paham nggih maksud kula? Loh, estu. Iki bab masalah keilmuan ya. Napa sing kula sampekno iku hanya sekedar teori, ilmu. Lah, untuk selanjutnya harus jenengan praktekkan, Pak. Urusan nanti jenengan didapuk Allah sebagai penyampai risalah ini, ya urusannya Allah. Siapapun, tidak harus nasab, enggak. Sampai jangan pernah mendengar orang yang mengatakan kalau tidak nasab gak sah. Jangan, itu jangan. Jikalau ada orang yang menyampaikan dinul haq itu tidak ada nasab berarti begal. Misalnya seperti itu. Mohon maaf mak, dimaklumi ya, aku nganggep dangkal. Apa enggak sadar di dalam satu ayat, dua ayat Allah menyampaikan bab masalah ini adalah mayyasha, memakai isim nakiroh. Iya, tidak memakai isim makrifat, isim nakiroh. Artinya umum, siapapun yang Allah kehendaki. Bah iku mang anake begenggek. Mohon maaf loh nggih. Mohon maaf. Siapa yang betul-betul hatinya limang kana yarjullaha. Lah, Rasulullah disuruh menyampaikan teladan iki sing ya napa? Limang kana bagi orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Justru orang kalau bangga-banggakan, ngunggul-nunggul nasab, nyun sewu, yakjubuhum binasabihim. Takabur karena nasab, akhirnya Allah menutupi kenasaban itu. Sampai gondol pun gak iso sampai pada Allah. Lu wonten lho orang yang seperti ini, Pak. Ora gelem sinau, ora gelem ngaji, ora gelem ngene. Bae. Nggih ngapunten Kang Kathah. Saya itu mengkritik tapi membangun lho, Pak ya. Maksud kula, walaupun jenengan punya keturunan nasab api, yo belajar mondok, ngaji yo. Walaupun ngajinya itu sekedar ngaji rungon, ngaji yo. Walaupun tidak bisa di majelis, lewat YouTube, saged. Itu untuk menambah pengetahuan Anda, untuk ada keinginan hati bertemu Allah. Nek boten mohal. Bon. Jadi kuncinya cuma satu, pegang terus zikir itu sampai dalam surah Al-Baqarah tadi diwaos faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fiso malah jangan kau lepas. Zikir itu tali itu mekaten.